Manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Pengertian ini dikemukakan oleh James A. F. Stoner. Para ahli juga memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen ditinjau dari segi seni atau art. Adalah seni yang menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini dikemukakan oleh Mary Parker Follett. Yang kedua, pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pengertian ini dikemukakan oleh Luther Gulick. Yang terakhir, pengertian manajemen ditinjau dari segi proses, adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota, serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Pengertian ini dikemukakan oleh James A. F. Stoner. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen. Untuk mengerahkan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dan karakter yang berbeda-beda, tentu seorang manajemen harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas beberapa fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. 1. Perencanaan atau planning. Fungsi manajemen yang paling penting utama adalah perencanaan. Dalam urutan kegiatan, perencanaan merupakan kegiatan awal. Fungsi yang lain bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. A. Pertanyaan mendasar pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, seorang manajer akan memulai dengan menjawab pertanyaan 5W tambah 1H sebagai berikut. 1. Apa? Seorang manajer harus menjawab pertanyaan apa yang hendak dicapai dan kemudian dirumuskan dalam mencapai tujuan tertentu. 2. Mengapa? Seorang manajer harus menjawab mengapa hal tersebut menjadi tujuan. Ia harus dapat memberikan alasan yang disertai hasil analisisnya. 3. Di mana? Seorang manajer harus mampu mempertanggungjawabkan pilihan lokasi perusahaan. Misalnya, mengapa lokasi dekat konsumen. Keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan dari aspek ekonomi, sosial, dan teknis. 4. Kapan? Seorang manajer harus dapat menentukan jadwal pekerjaan yang sudah diselesaikan. 5. Siapa? Seorang manajer harus mampu mempertanggungjawabkan mengapa orang-orang tertentu yang dipilih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memperhatikan asas the right man on the right place. 6. Bagaimana? Seorang manajer harus dapat menentukan bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan. Ia harus dapat melaksanakan pekerjaan seorang diri, melainkan melimpahkannya kepada stafnya. Perencanaan dapat dibagi menjadi 3 jenjang sebagai berikut. 1. Jenjang atas. Pada jenjang ini, perencanaan bersifat strategis, yaitu memberi petunjuk umum, merumuskan tujuan, mengambil keputusan, dan memberi petunjuk pola penyelesaian serta bersifat menyeluruh. Kedua, jenjang menengah. Pada jenjang ini, perencanaan bersifat administratif, yaitu menyangkut cara-cara menempuh dan bagaimana tujuan dari perencanaan itu dapat dilaksanakan. 3. Jenjang bawah. Pada jenjang ini, perencanaan berfokus untuk menghasilkan, sehingga perencanaan mengarah pada pelaksanaan atau operasional. C. Syarat-syarat perencanaan. Perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki tujuan yang jelas, bersifat sederhana sehingga tidak sulit dalam pelaksanaannya,
membuat analisis-analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan, bersifat fleksibel sesuai perkembangan, memiliki keseimbangan antara tujuan setiap bagian dan tujuan akhir perusahaan, serta memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta dapat digunakan secara efektif dan berdaya guna. D. Manfaat perencanaan. Perencanaan memiliki beberapa manfaat, yaitu membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan setiap unit terorganisasi menuju arah yang sama, mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, memudahkan pelaksanaan pengawasan, dan memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga pelaksanaan memiliki gerak dan pandangan yang sama. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. A. Unsur organisasi. Dalam organisasi terdapat beberapa bentuk, yaitu sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama, melakukan kegiatan yang telah ditetapkan, dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. B. Manfaat pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki beberapa manfaat, yaitu memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan, menciptakan spesialisasi dalam melaksanakan tugas, dan membantu anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. C. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki beberapa fungsi, yaitu mendelegasikan wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksanaan, membuat pembagian tugas yang jelas, dan mengorganisasikan seluruh kegiatan. D. Bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk organisasi yang lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Organisasi garis. Adalah organisasi di mana wewenang pimpinan langsung ditujukan kepada bawahan, sehingga bawahan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin. Organisasi garis disebut juga organisasi militer. Organisasi garis ini cocok diterapkan pada organisasi yang sederhana yang memiliki jumlah karyawan sedikit dan belum ada spesialisasi. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi fungsional ini cocok digunakan pada badan-badan yang secara tegas memberi pekerjaan atas fungsi-fungsi. Ketiga, organisasi garis dan staf adalah organisasi yang memberi wewenang pada pimpinan untuk menggunakan organisasi yang jumlah personelnya besar, daerah operasinya luas, dan bidang tugasnya beraneka ragam. 3. Pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Ada 3 gaya dalam pelaksanaan pemimpinan yang dikenal secara umum, yaitu 1. Otoriter, yaitu gaya pemimpinan di mana pemimpin tidak melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan. Bawahan dianggap hanya melaksanakan pekerjaan dan bukan sebagai rekan sekerja. Pemimpin otoriter menganggap hubungan antara pimpinan bawahan seperti hubungan antara majikan dan buruh. B. Demokrasi atau demokratis, yaitu gaya pemimpin yang dimana pemimpin mengakomodasi pendapat bawahan dalam mengambil keputusan. Pendapat yang demokrasi menganggap diri dan bawahannya adalah satu tim. Terakhir, bebas, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menyerahkan proses pengambilan keputusan pada bawahannya. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini hanya memberikan arahan dan nasihat dalam mengambil keputusan. 4. Pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi untuk demi tercapainya tujuan organisasi. Henry Fayol mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana,
mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar karyawan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, mengadakan koreksi terhadap kegagalan yang timbul, dan memberi jalan keluar atas sesuatu kesalahan. Pengawasan dapat berjalan efektif jika memperhatikan hal-hal berikut. A. Jalur urutan. Agar pengawasan efektif dan efisien, seorang manajer harus dapat menetapkan jalur atau cara untuk mengetahui di mana kesalahan sering terjadi. B. Penempatan waktu atau scheduling. Seorang manajer harus dapat menetapkan kapan pengawasan dilakukan. Pengawasan yang terjadwal terkadang kurang efisien. Pengawasan yang digunakan secara mendadak ada kalanya lebih berguna dibanding pengawasan yang terjadwal. C. Perintah pelaksanaan atau dispatching. Dispatching merupakan prinsip pengawasan berupa perintah pelaksanaan terhadap suatu pekerjaan dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya. Melalui perintah ini dapat dihindari suatu pelaksanaan pekerjaan yang terkantung-kantung, sehingga dapat diidentifikasikan siapa yang berbuat salah. D. Tindak lanjut atau follow-up. Jika kesalahan telah ditemukan, maka pimpinan harus mencari jalan keluar atas kesalahan itu. Pimpinan harus dapat memberi petunjuk kepada bawahan agar kesalahan sama tidak terulang lagi. C. Unsur-unsur manajemen. Menurut Hamilton Emerson, manajemen mempunyai 5 unsur sebagai berikut. 1. Manusia. Di antara sumber daya yang produktif, manusia dianggap paling penting. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada manusia. Uang, mesin, bahan, dan metode tidak ada gunanya jika manusia tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Untuk alasan ini, perusahaan bisnis progresif melatih dan memperlakukan karyawan mereka dengan baik. 2. Uang. Uang diperlakukan dalam menjalankan usaha organisasi. Tanpa uang tidak mungkin kita memperoleh bahan dan mesin. Uang juga diperoleh untuk membayar biaya operasional seperti gaji, listrik, air, dan tagihan telepon. 3. Bahan. Bahan dipergunakan dalam pencapaian produk. Misalnya produksi padi atau jagung, bibit, pupuk, dan pestisida merupakan bahan produksi. 4. Mesin. Produksi modern memerlukan penggunaan mesin. Mesin lebih efisien dan ekonomis. Namun di negara-negara miskin dengan adanya penduduk, penggunaan mesin kurang direkomendasikan dalam produksi barang dan jasa. Alasan utama adalah negara-negara itu tenaganya kerjanya lebih murah. Selain itu, dengan padat karya, angka pengangguran dapat dikurangi. 5. Yang terakhir, metode. Metode sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Metode mengacu pada teknologi atau teknik produksi. D. Bidang-bidang manajemen. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang-bidang manajemen itu dikhususkan berdasarkan tujuan masing-masing. Bidang-bidang manajemen itu diantara lain manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen personalia, dan manajemen administrasi. 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Dari pengertian ini, terdapat 2 hal penting yang mendapat perhatian dalam manajemen produksi, yaitu perencanaan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. A. Pengendalian sistem produksi. Ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan rancangan produk atau jasa, volume produksi, proses produksi, lokasi, dan tata letak, serta rancangan pekerjaan. 1. Rancangan produk atau jasa. Rancangan produk dipelajari oleh bagian produksi untuk mencapai atau mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan proses produksi. Contohnya, apakah teknologi yang dimiliki mampu memproduksi produk yang diusulkan. 2. Volume produksi. Manajemen harus mempertimbangkan kapasitas produksi yang dimiliki. Contohnya, apakah fasilitas produksi yang dimiliki mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan yang diharapkan. 3. Proses produksi. Ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan proses produksi yang efisien. Contohnya, apakah produksi memerlukan dukungan teknologi baru
atau cukup dengan memodifikasi teknologi yang telah ada. 4. Lokasi dan tata letak. Setelah produksi dipilih, langkah selanjutnya adalah merancang lokasi dan tata letak yang dari proses produksi. Lokasi dan tata letak didesain sehingga proses produksi efisien. Contohnya, gudang penyimpanan bahan baku dan barang jadi sebaiknya berdekatan dengan lokasi proses produksi. 5. Rancangan pengerjaan. Melalui rancangan pekerjaan, ditetapkan cara yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaan. Pada tahap ini, ditentukan pula para pelaksanaan sistem operasi. B. Mengendalikan atau pengendalian sistem produksi. Pengendalian sistem produksi berkaitan dengan dua masalah utama manajemen operasi, yaitu mutu dan persediaan. 1. Pengendalian mutu. Perusahaan harus dapat menjaga supaya mutu barang tetap terjamin. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Mutu bahan baku atau input, penggunaan teknologi maju, penetapan tanggal berlakunya produk, dan pengepakan atau pengemasan. 2. Manajemen persediaan. Berhasil atau tidaknya perusahaan menjual barang tergantung pada ada atau tidaknya persediaan. Oleh karena itu harus dipikirkan bahwa jumlah persediaan yang ideal agar perusahaannya beroperasi secara efisien dan efektif. Contohnya menggunakan penghitungan jumlah persediaan yang efisien atau economy order quantity. Peramalan kebutuhan persediaan yang tepat dan mengontrol persediaan secara ketat. 2. Manajemen pemasaran. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai proses sosial dan material di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan penukaran produk dan nilai. Berdasarkan pengertian pemasaran tersebut, manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produksi kepada konsumen dapat berjalan dan memuaskan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemasaran antara lain adalah riset pasar, segmentasi, targeting, positioning, bauran pemasaran, dan kepuasan pelanggan. A. Riset pasar. Riset pasar harus benar-benar dilakukan dalam mengambil kesimpulan. Riset pasar yang dilakukan beberapa berbeda untuk setiap jenis pasar. Contohnya riset pasar untuk pasar persaingan monopoli akan berbeda dengan riset pasar untuk pasar persaingan sempurna. B. Segmentasi, targeting, dan positioning. Proses pemilihan pasar diawali dengan proses segmentasi, yaitu proses identifikasi sekelompok konsumen homogen yang akan dilayani perusahaan. Contohnya, perusahaan Astra Internasional membuat mobil yang ditujukan sebagai kendaraan rumah tangga dan niaga. Astra kemudian memilah konsumen menjadi beberapa kelompok pasar yang homogen. Contohnya, keluarga yang menyukai mobil sedan dan keluarga yang menyukai minibus. Pengelompokan segmen pasar ke dalam beberapa kelompok homogen inilah yang disebut targeting. Selanjutnya, katakanlah perusahaan Astra menargetkan untuk melayani pasar kendaraan keluarga jenis minibus. Proses selanjutnya yang dilakukan adalah positioning. Dalam hal ini, perusahaan Astra mempromosikan kendaraan minibus yang diproduksinya sebagai kendaraan keluarga jenis minibus yang hemat bahan bakar. C. Bauran pemasaran atau marketing mix. Terdapat 4 unsur penting yang perlu diperhatikan perusahaan dalam memasarkan produknya, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. 1. Produk. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang diinginkan konsumen dari suatu produk, misalnya mutu dan kemudahan penggunaan dari suatu produk. 2. Harga. Harga memainkan peranan penting yang sangat penting dalam pemasaran. Mutu produk yang baik tidak berarti jika konsumen enggan membeli karena alasan harga.
Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan daya beli konsumen yang menjadi sasarannya. 3. Promosi. Keberhasilan produk di pasar ditentukan aktivitas promosi yang dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan media promosi seperti media elektronik dan cetak adalah penting untuk menyampaikan pesan tentang produk. 4. Distribusi atau penempatan. Produk yang baik, harga yang wajar, dan promosi yang tepat sasaran tidak berarti jika konsumen kesulitan mendapatkan produk. Oleh karena itu, perusahaan memilih saluran distribusi yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. D. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini mengacu pada kepuasan konsumen dalam jangka panjang yang dapat dipenuhi dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu mutu barang, kemudahan mendapatkan barang, dan pelayanan penjual. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah berhubungan dengan langkah untuk penggunaan dalam rangka mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan adalah manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Sumber dana. Sumber dana dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. 1. Dana dari luar perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari dalam dengan kebijakan menahan pembagian dividen. 2. Dana dari luar perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari luar, misalnya dari pasar modal dan pinjaman bank. Dana dari luar perusahaan dapat berbentuk pinjaman, tidak begitu mempengaruhi kebijakan perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan harus membayar bunga tanpa terikat dengan laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan. B. Penggunaan dana. Dana harus digunakan sebaik mungkin agar nilai perusahaan semakin meningkat. Dana tersebut dapat digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Penanaman modal jangka pendek yang dapat diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat sementara. Misalnya pembelian surat berharga dan tabungan. 2. Penanaman modal jangka panjang yang dapat diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat permanen. Misalnya pembangunan gedung bertingkat atau pemberian pinjaman dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun. C. Pengawasan penggunaan dana. Dana yang digunakan harus diawasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kesalahan penggunaan dana dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menetapkan pola penggunaan dana yang disertai pola pengawasannya. 4. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. Hal-hal yang berikut yang berhubungan dengan manajemen personalia antara lain sebagai berikut. A. Penerimaan pegawai. Langkah-langkah yang dapat diperlukan pada penerimaan pegawai adalah sebagai berikut. 1. Analisis jabatan. 2. Seleksi penerimaan pegawai. 3. Pelatihan dan pendidikan. B. Penilaian pegawai. Pegawai sebagai bagian dari perusahaan harus dinilai atas prestasi dan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan. Penilaian harus didasarkan atas sikap yang objektif. C. Promosi dan mutasi. Proses penilaian pegawai dapat menjadi dasar beberapa kemungkinan tindakan berikut. 1. Memberhentikan. 2. Dipindahkan ke lingkup kerja yang lebih sempit. 3. Dipindahkan ke jabatan lain. 4. Promosi. D. Motivasi. Menurut George Terry, salah satu fungsi manajemen adalah actuating atau pergerakan yang merupakan suatu langkah agar anggota mau bekerja dengan maksimal. Untuk tujuan tersebut, seseorang perlu diberi motivasi, misalnya memberi penghargaan atas prestasinya, pujian, dan kepastian pengembangan diri pada perusahaan. Yang terakhir, manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudian pada bidang lain. Untuk itu perlu diperhatikan sebagai hal berikut. 1. Pengadministrasian kegiatan. Organisasi berukuran besar mempunyai kegiatan yang sangat banyak dan beragam sehingga perlu pengadministrasian yang terpadu. Misalnya dalam hal data kepegawaian.
hubungan keluar, dengan pemerintah, maupun hubungan jaringan komputer pusat dengan bagian-bagian lainnya. Pemakaian alat-alat kantor harus efektif dan efisien agar menunjang kemajuan organisasi. Pemeliharaan organisasi. Manajemen administrasi harus dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan, misalnya data akuntansi dan mengambil keputusan ekonomi. Agar dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan, manajemen administrasi harus melakukan pengarsipan yang baik.